Gadis ini minum sebuah gelas vodka birdi. Tak disangka di kepala tiba-tiba menumbuhkan telinga kucing. Tapi dirinya sendiri entah. Dia sangat mabuk, menggoyang ekornya. Melari ke tengah kerumunan untuk bermain. Semua orang berpikir dia sedang cosplay. Semuanya mau berfoto bersamanya. Melalui kamera Tiehu menemukan dia sudah menjadi bentuk aslinya. Segera melarikan diri dengan panik. Sekelompok orang buru-buru mengejarnya. Tiehung menyembunyikan telinga kucing, buru-buru bersembunyi di belakang kotak karton. Dia mengubah kembali bentuk kucing dalam impoten. Tak disangka dia ditangkap oleh pencuri-pencuri kucing. Kemudian, Tiehu dibawa ke sebuah laboratorium di bawah tanah. Dia mengambil kesempatan pencuri tak ada di sana. Membuka pintu kurungan dan berubah menjadi bentuk aslinya lalu melarikan diri. Di tengah jalan Tiehu melihat sebuah truk sedang berarah kota. Jadi menyusup ke sana. Hasilnya dia tertidur di truk itu. Sampai dia bangun. Tak disangka dia sedang ada di perahu. Dia khawatir dan gemetar menelepon untuk mengumumkan kepada Trivium. Setelah kamu mendarat, mencari sebuah tempat aman dan lalu meneleponku. Aku dan Paman Puk akan segera naik perahu untuk menyambutmu. Jangan khawatir. Trivium hatinya seperti dibakar api maka melari ke sana untuk mencari. Setelah melihat Trivium, Tiehu segera bergegas ke sana dan lalu memeluknya. Dia tak bahagia maka menangis. Dan Trivium sangat belas kasihan. Untuk mengecek penyebab berubah bentuk Tiehu, Trivium sudah memimpin Tiehu untuk berlanja-lanja di supermarket. Memanjakan dia cukup untuk menempatkan dia di kereta dorong. Mereka membeli banyak minuman ringan. Akhirnya, menemukan Tiehu hanya perlu minum minuman yang dingin. Akan segera berubah menjadi bentuk aslinya. Hari itu, Trivium memimpin Tiehu berpartisipasi rapat kelas. Tiehu minum habis sebuah gelas jus buahan. Tiba-tiba dia merasa kurang baik, jadi segera melari keluar untuk menghirup. Pada saat ini, pelayan masuk dan mengucapkan maaf karena sudah memberikan salah minuman. Trivium menyadari bahwa Tiehu ada masalah dan melari keluar. Pada saat ini, Tiehu mengembunyikan telingan kucing dan melari kemana-mana secara gila. Pikiran bingung tidak tahu harus berbuat apa. Untungnya Trivium muncul tepat waktu. Menggunakan jaket untuk menyembunyikan telinga Tiehu. Juga membeli sebuah jas hujan yang manis untuk Tiehu. Tiehu memakai jas hujan dan dengan senang menari tengah hujan. Tak disangka adegan ini ditemukan oleh gadis menintai Trivium. Tidur bersama ya. Kita, malam ini tak diizinkan tidur bersama. Kita bisa. Kemarin kita tidur bersama. Mengapa hari ini tak bisa? Bisa tidur aja. Jangan malu. Aku akan tak melakukan apapun. Jangan khawatir. Trivium menelan ludahnya. Buru-buru berdiri. Tiehu masuk ke dalam kamar kecil. Memaksa dirinya sendiri harus semangat. Tak disangka ketika keluar masih panas seluruh tubuhnya. Tak bilang apapun sudah berbaring ke tubuh Trivium. Dan menyentuh di sekujur tubuhnya. Trivium diancam sampai takut seperti dikejar hantu dan bersembunyi dalam kamarnya. Dia menelepon untuk meminta bantuan dari Tutu Hao. Bertanya bahwa, apa yang harus dilakukan ketika kucing betina sedang berahi. Ketika kucing betina sedang berahi, sterilisasilah. Pengetahuan yang dasar. Tak bisa sterilisasi. Tak bisa sterilisasi. Jadi melahirkan kucing anak. Trivium impoten hanya bisa bertanya berapa lamanya. Tutu Hao berkata, sedikit-dikitnya 2-3 hari, selama-lamanya tengah bulan. Trivium setelah mendengarnya segera jatuh murung. Mengapa kamu bersembunyiku? Hentilah, henti. Saat ini adalah saat aku perlumu. Hentilah, henti. Aku sudah punya cara. Trivium hanya bisa menggunakan kompres dingin untuk menurunkan suhu tubuh Tiehu. Nafsu Tiehu tidak terpuaskan jadi dia mau berdiri. Kamu cintaku, aku cintamu. Mengapa tak bisa? Tidur cepat. Tidur bersamaku saja. Aku tidur bersamamu. Baiklah, minta ya. Aku tidur bersamamu. Keesokan harinya, Tiehu belajar beberapa teknik ajakan di TV. Jadi dia memakai seksi dan menari di depan Trivium.
Kemudian memegang pakaiannya dan memimpinnya ke tempat tidur. Hidungnya mendekati tekak membuat kontak jarak dekat. Hati Triviem kini membara seperti api. Hampir tidak kontrol dirinya sendiri. Akhirnya dia mendorong Tiehu melari ke rumah Tu Hao Hao untuk menghindari bandai. Tak disangka tiba-tiba hujan dengan petir. Triviem khawatir Tiehu ketakutan hujan. Jadi pulang ke rumah dalam hujan untuk melindunginya. Pada saat ini Tiehu sedang duduk di sudut dan gemetaran. Triviem sakit jantungnya dan memeluknya. Keduanya peluk-memeluk dengan kerat. Triviem setuju dengan Tiehu nanti jika ada hujan dengan petir akan selalu di sampingnya. Hari itu Tu Hao menyelenggarakan kegiatan amal untuk membantu hewan. Tiehu memegang alat kebersihan. Siap untuk memandikan hewan peliharaan. Triviem khawatir dia akan merasa tidak kenalan. Tidak apa-apa. Kami mandi tidak sama kepada di sini. Kami menjilat. Triviem mendengar dia menyebut tindakan ini segera cemburu. Segera memaksa dia membersihkan kamar kecil. Tak diizinkan memandikan hewan-hewan lain. Jadi Tiehu memberikan makanan untuk kucing. Hasilnya memberikan makanan dirinya sendiri. Dia makan seperti belum pernah dimakan. Tan Min Min dan Tu Hao melihatnya dan tergencang. Biaya kehidupan kini meskipun kurang. Tri juga tak diizinkan dia makan. Tiehu mengetahui dari temannya. Adalah Triviem sering memberikan makanan untuk kucing-kucing garong. Di rumahmu sudah ada seekor kucing. Tapi kamu memberikan makanan untuk kucing lainnya. Seperti itu adalah tidak sejati. Melihat penampilan baik cemburu maupun marah Tiehu. Sangat lucu. Triviem membeli ikan kering yang Tiehu paling suka untuk menghiburnya. Juga setuju akan memimpin dia ke taman hiburan untuk bermain. Di tengah jalan, Tiehu penasaran tentang sarang di atas pohon segera memanjat pohon itu. Hasiknya tidak hati-hati dia menjatuhkan sarang lebah. Tiehu buru-buru melompat ke bawah dan melarikan diri. Triviem memegang alat pemadam api di sampingnya dan bergegas ke arah Tiehu. Mengantinya dikejar lebah. Hasilnya membuat kepala Tiehu menjadi putih. Dan dirinya sendiri disengat oleh lebah sampai dahinya dibesarkan. Mengapa dibesarkan seperti itu? Sangat lucu ya. Pada malam hari itu, Tiehu takut karena petir. Segera bersembunyi dalam selimut Triviem. Ada petir, aku takut. Aku tidur bersamamu. Kamu tak diizinkan tidur di sini. Tiehu ditakutan oleh petir sampai telinganya muncul. Untuk menghibur Tiehu, Triviem memeluknya dengan kerat dan tidur bersama. Lemek mencintai Tiehu, tengah malam menyilap ke rumah keduanya, mau membunuh Triviem. Tak disangka melihat keduanya sedang tidur bersama di tempat tidur.